Assalamualaikum pemirsa. Pemirsa, assalamualaikum. Ya, pemirsa kemana ya? Om. Apa, Dek? Om ngeliat Om Mirza nggak? Om Mirza. Tadi Om lihat ada di toko sana, Dek. Oh, makasih Om. Ya, sama-sama, Dek. Taruh di Mas. Om Mirza! Intan. Om Mirza ngapain di sini? Sekarang Om tuh kerja di sini. Intan ngapain? Om, dari tadi aku nyariin Om Mirza. Oh ya? Iya. Oh iya Om, Om tahu nggak? Om malaikat baik hati mau ngebantuin pengobatan Mama. Oh ya? Iya Om, Om bisa bantuin aku nggak buat nganterin Mama ke rumah sakit? Gimana ya? Om bisa bantuin apa enggak ya? Iya, Om pasti bantuin apa sih yang enggak buat Intan. Tapi Om selesain kerjaan Om dulu ya. Iya Om, kasih ya. Yaudah, Intan duduk sini ya. Iya Om. Om selesain kerjaan Om dulu, ya. Oke. Nay. Kamu orang jahat ya? Kamu bawa aku kemana? Aku nggak mau ikut. Pergi kalian, pergi. Nay, kita bukan orang jahat, Nay. Justru kita mau bantuin kamu buat cari Tiara. Iya kan, Intan? Iya Mah, aku mau bantuin Mama cari Tiara. Maafin aku Mah, udah bohong sama Mama. Kalau aku bilang Mama mau ke rumah sakit, nanti Mama nggak mau. Kalian bohong ya? Enggak, kita nggak bohong. Kita beneran mau bantuin kamu cari Tiara. Kamu mau kan? Iya, Tiara, Nay. Ya, aku mau ketemu Tiara. Aku mau ketemu Tiara. Iya, iya. Iya udah, ya udah kalau gitu kita cari sekarang yuk. Ayo, ayo Intan. Ayo Mah. Digandeng mamanya. Aku mau ketemu sama Tiara. Aku mau ketemu sama Tiara. Aku mau ketemu sama Tiara. Intan, Ya. Intan yakin Om Intan yang Intan bilang itu udah bilang ke dokter di rumah sakit. Ya Om, Om malaikat itu yang paling baik seluruh dunia. Oh gitu. Tapi sebenarnya dia paling baik nomor 2 sih. Terus siapa nomor satunya? Yang nomor 1 ya Om Mirza. Iya, iya. Aku mau ketemu sama Tiara. Mana Tiara? Di mana Tiara? Ruangan dokternya mana ya?
Om tanya petugas dulu ya. Iya. Kamu Intan ya? Iya, Dok. Saya sudah nunggu kamu dari tadi. Ya sudah kalau begitu, mari ikut saya. Ayo. Tiara. Tiara. Iya, Nay. Ya, Tiara, Nay. Ayo, Nay. Ayo. Tiara. Kalau anak itu sudah datang, harusnya dia ada di ruangan Arman sekarang. Mana Tiara? Mana Tiara? Ma, Mama Di mana Tiara? Ma, Tiara masih di jalan. Bu yang tenang. Sebentar lagi Tiara anak ibu pasti akan sampai. Sekarang, mari ibu saya periksa dulu ya. Ibu rebahan di sana. Suster, tolong sebentar. Aku mau ketemu Tiara. Aku mau ketemu Tiara. Jangan lagi. Aku mau ketemu Tiara. Lihat, Bang, kalau jalan. Anak itu berarti yang tadi ibunya. Kenapa dia lari ya? Halo, Kak. Ardi, cepat pulang ya nak ya, mama tunggu di rumah. Mana Tiara? Mana? Kalau sekarang aku nggak bisa, Ma. Aku ada urusan. Loh, urusan kamu itu batalin aja. Udah kamu pulang sekarang cepetan. Ini urusannya lebih penting. Yaudah ya. Aku pulang sekarang, Ma. Ma, Mama sekarang ke ruangan dokter ya. Intan, Om, kok Om ada di sini ya? tadinya Om mau ketemu sama mama kamu. Mama kamu mana? Tadi Mama kabur Om, tapi udah dimasukin ke ruangan dokter. Ayo Om, kalau Om mau ngeliat. Sayang, tadinya Om mau ketemu sama mama kamu. Tapi barusan Om dapat telepon, Om ada urusan mendadak jadi nggak bisa hari ini. Maaf ya. Nggak apa-apa kok Om. Om bantu pengobatan Mama, aku aja udah seneng. Semoga mama kamu cepat sembuh ya. Amin Om. Ya udah, Om pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, kalah. Oh my god. Yes. Hey, Kiara, kok belum ganti baju juga? Kan mau pergi. Emangnya kita mau pergi kemana, Mama? Lupa ya? Kan kita mau pergi makan siang sama teman Oma, sama Tante Luna yang baru datang dari Surabaya itu loh. Oh iya, Tiara lupa, Mama. Ya udah kamu ganti baju ya. Tapi Papa ikut kan, Mama? Iya dong. Papa sekarang lagi menuju ke rumah. Sebentar lagi juga nyampe. Makanya kamu cepat-cepat ganti baju ya. Iya, Mama. Nih bajunya Oma ambilin. Pok, Siti, Siti, Siti. Iya Nyonya. Buruan. Iya Nyonya ada apa Nyonya? Bantuin Tiara ya ganti baju. Mau pergi soalnya. Ya rapi ya. Ini bajunya. Ya.
Mama tenang ya. Oh, kita nyanyiin ya, biar hati Mama tenang. Kamu anak yang baik sekali, Intan. Kamu begitu perhatian sekali sama ibu kamu. Dokter, gimana kondisinya Naila dok? Apa Naila bisa sembuh dok? Insya Allah, Bu Nela pasti sembuh. Alhamdulillah, berlalu. Terima kasih banyak dokter. Intan, kondisi ibu kamu tidak begitu parah. Jadi, besar sekali kemungkinan untuk sembuh. Alhamdulillah. Saya akan memberikan perawatan yang terbaik buat ibu kamu. Tapi yang pasti adalah ibu kamu butuh rasa cinta dan perhatian yang penuh di rumah. Karena itu akan membuatnya merasa tenang dan nyaman. Dan tentunya akan mempercepat proses dalam penyembuhan. Ya dok. Ibu kamu harus segera minum obatnya. Jadi, setelah kamu menebus obatnya di kasir, sebaiknya kamu langsung kasih sama ibu kamu, ya? Berapa ya harga obatnya? Pasti mahal. Kasihan Intan, pasti panik banget karena nggak punya uang buat bayar obat. Gue juga nggak pegang uang lagi. Gue harus cari pinjaman. Dokter, saya keluar dulu ya dok. Baiklah kalau begitu. Intan, jaga mama ya. Mama mau pergi ketemu siapa sih? Mama mau ketemu Ibu Aminah, ibunya Luna. Nah, masa kecil kamu sampai remaja, kamu kan sering main sama si Luna itu. Masih ingat gak sih sama mereka? Hah? Tante Aminah? Iya, Tante Aminah. Kamu kan sering main bareng sama Luna itu. Masa kamu lupa sih? Oh, Luna yang itu maksud Mama? Ya iya, Luna mana lagi? Luna itu sangat manis, sopan, lembut, baik. Cocok kan kalau dijodohin sama Ardi kakak kamu? Maksud Mama pengen jodohin Mas Ardi sama Luna. Iya. Kenapa emangnya? Gak apa-apa kan? Kayaknya Mas Ardi udah gak mau menikah lagi deh, Ma. Mama sih gak rela kalau Ardi itu menduda seumur hidupnya. Dia itu masih muda. Perjalanan hidupnya itu masih panjang. Dia itu butuh pendamping hidup. Ma, kalau Mas Ardi ingin menikah, pasti dari dulu dia sudah lakuin itu. Buktinya sampai sekarang enggak kan? Dan lihat deh, Mas Ardi walaupun single, dia kelihatan happy. Kelihatannya aja bahagia. Kita kan nggak tahu dalam hatinya seperti apa. Kalau Mama sih yakin
Dia itu butuh pendamping. Lagi pula mana ada sih laki-laki yang mau hidup sendiri selamanya. Hah. Terus Mama udah bilang sama Mas Ardi tentang rencana Mama mau ngajak Mas Ardi makan siang. Mama inget loh, Mas Ardi tuh gak suka sama kejutan. Dan belum tentu dia senang dengan rencana Mama ngejodohin dia. Kamu itu bukannya mendukung Mama, malah ngalang-ngalangin. Kamu gak suka ya? Hah? Biar kakak kamu bahagia. Hah. Kalau Mas Ardi nikah lagi, gimana dengan nasib Kak Naila? Bro, aduh tolonglah bro. Gue butuh pekerjaan nih. Gue butuh uang yang cepet bro. Bisa lo tolongin gue, ya? Oh gitu. Lo belum butuh tenaga tambahan? Ya gimana ya? Ya udah gini aja deh bro. Kalau misalkan ada kerjaan di tempat lain lo kabarin gue ya. Gue minta tolong banget sama lo. Oke. Yaudah makasih banyak ya. Aduh. Kiraan gue bener. Mau kerja, orang-orang gak ada yang percaya sama gue. Gak ada yang mau ngasih pekerjaan. Ini gara-gara gue nih selama ini gak bener. Ya Allah. Gimana nih ya Allah? Kalau aku gak dapet uang, aku gak bisa nebus obat-obatnya Naila. Terus Naila gak bisa sembuh. Suster, berapa biaya obatnya mamaku? Oh ya, nama mamaku Naila. Orang tua kamu mana? Kenapa kamu sendirian? Keluarga kamu dan yang lainnya mana? Seharusnya mereka yang membiayai semua pengobatan mama kamu, bukannya kamu. Bapak kamu mana? Mamaku cuma punya aku. Aku juga nggak punya papa. Aku yang ngurus mama aku. Satpam. Ini kayaknya ada yang kehilangan anak deh. Tolong diumumin di speaker supaya keluarganya ada yang tahu. Oh ini. Iya. Adek ikut Pak Satpam ke kantor dulu yuk. Enggak, Pak. Aku bukan anak hilang. Ayo ikut. Nggak mau, Pak. Aku nggak mau. Lepasin saya, Pak. Ayo, Dek. Lepasin, Pak. Tolong, Pak. Jangan bawa saya kemana-mana, Pak. Tadi itu saya cuma mau bayar obat mama. Dokter sama suster nyuruh saya untuk bayar obat mama. Udah diam yuk, ikut Bapak ke kantor yuk. Aku nggak mau dibawa ke kantor polisi. Lepasin. Anak ini kan mau ke ibunya. Kenapa diseret ke kantor polisi? Iya Pak, kasihan. Sudah balikin ke ibunya. Bapak dan Ibu, jangan salah paham dulu. Bapak dan Ibu tidak tahu urusannya. Ayo, ikut. Kamu jangan nangis, udah ayo. Woi, apa lu? Lu berani sama anak kecil lu? Wah, ajar lu. Pak, tenang dulu, Pak. Om jangan berantem lagi. Intan tenang aja, pokoknya Om gak akan biarin Satpam nih bawa Intan. Sabar Pak, tenang Pak, dengerin saya dulu Pak. Saya tidak nangkep anak ini Pak, saya hanya membawanya ke informasi aja Pak. Tadi Kasihin meminta saya untuk mencarikan orang tuanya Pak. Sabar ya Pak ya. Maaf Pak, salah paham saya jadinya. Bapak sih nggak ngomong dari tadi. Ya udah saya minta maaf ya Pak. Intan di sini aja jagain mama ya. Jangan kemana-mana. Nanti kalau pergi-pergi lagi dikira anak hilang, ya. Iya, Om. Om mau pergi sebentar, tapi nggak lama. Ntar Om balik lagi. Ya. Beneran. Janji jangan kemana-mana. Iya, Om. Jagain mama ya.
Ma, maaf ya, aku belum punya uang buat bayar obat mama. Gimana ya caranya biar aku bisa dapat uang? Nih bos, dapat duit. Ini dong kerjanya. Ma, Mama tunggu di sini ya. Aku mau cari uang buat biaya obat mama. Oke bos. Iya kerja lu. Iya tuh. Kak, aku boleh ikutan jadi pauga nggak? Lu gak pantas jadi pauga. Palingan nanti ketabrak. Oh, Kak, aku bisa kok. Tiap hari aku jualan gorengan. Tapi sekarang aku lagi nggak jualan karena aku harus nganterin mamaku ke rumah sakit. Aku juga butuh uang buat nebus obat mama aku. Boleh ya, Kak? Jadi lu beneran butuh duit? Iya, Kak. Aku butuh uang buat nebus obat mama biar mama cepat sembuh. Oke, gue punya ide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, tadi mama nyuruh aku pulang buru-buru kenapa ya? Ardi, syukurlah kamu sudah pulang. Ma, ada masalah apa? Kamu jangan tegang dulu dong. Mama cuma mau ngajak kamu makan siang sama Ibu Aminah dan Luna. Kamu lupa ya, semalam kan Mama udah bilang sama kamu. Iya, tapi aku pikir ada masalah apa tadi. Gak ada masalah apa-apa. Udah sekarang kamu ganti baju aja, cepetan kita udah telat. Ya. Iya, tapi mah ini aku... Kamu gimana sih? Kalau bisa kamu itu jangan selalu membantah lah. Ikutinlah apa kata Mama sekali-sekali. Jangan bilang tapi, kenapa sih nak? Oke, sebentar aku ganti baju dulu ya. Oke. Aku harus kasih tahu ke Mas Ardi maksud Mama yang sebenarnya. Mas, aku mau ngomong sesuatu sama Mas. Ngomong apa, Dek? Kok kamu gak siap-siap? Emangnya kamu gak ikut acara? Luna itu teman kamu dari kecil loh. Gak kangen apa kamu? Kangen, Mas. Mas tahu nggak tujuan Mama sebenarnya ngajakin Mas dan Tiara makan siang sama Luna? Ya makan siang lah. Maksud kamu apa sih? Mama tuh pengen ngejodohin Mas sama Luna. Keluarganya Luna dari Surabaya udah datang. Mereka sengaja datang mau ngerencanain perjodohan ini. Aku nggak tahu deh apa Mas sendiri mau dijodohin atau enggak. Tapi yang penting aku udah ngasih tauin tujuan Mama yang sebenarnya. Apapun keputusan Mas, itu terserah Mas. Tapi aku mohon satu hal Mas. Mas pikirin lagi mateng-mateng ya. Aku nggak mau Mas salah buat keputusan. Atau buat keputusan karena tergesa-gesa. Dipaksa Mama. Makasih udah tau Mas deh. Ya. Oma, aku udah siap nih Oma. Aku juga udah lapar banget Oma. Ayo kita berangkat Oma. Kita nunggu papa kamu dulu, lagi ganti baju ya. Papa lama banget sih Oma, kan Tiara lagi lapar. Iya, papa kamu kok lama ya? Ya udah gini aja, kamu tunggu aja di luar. Sambil bilang sama supir siapin mobil. Nah, Oma pergi ke kamar papa kamu, manggil ya? Iya Oma. Oke?
Ayo Ardi. Kenapa kamu belum ganti baju juga? Ini kan sudah telat waktunya. Gak enak kan dengan Ibu Aminah sama Luna udah lama nungguin kita? Mama jujur sama aku. Mama sengaja undang Bu Aminah dan Luna ke sini supaya Mama bisa jodohin aku dan Luna. Iya, Ma. Kenapa Mama nggak ngomong sama aku? Oh, jadi kamu ya? Kamu yang ngadu sama kakak kamu? Iya. Apa maksud kamu, Mai? Apa? Kamu sengaja ya? Hah? Mau merusak acara Mama? Ma, aku nggak pengen ngancurin rencana Mama. Ma, ini hidup Ardi. Kalau Mama punya rencana sesuatu buat Ardi, Mama harusnya ngomong dulu sama Ardi. Nggak gini caranya. Mas Ardi bener, Ma. Hal-hal kayak gini harus diomongin di depan, jangan direncanain di belakang. Kamu mau? Kakak kamu menghancurkan masa depannya dan menyia-nyiakan hidupnya. Iya, mau? Maksud Mama apa? Heh, kamu mau kan? Kakak kamu balik lagi sama perempuan itu? Mau kan? Perempuan yang punya anak dari laki-laki yang tidak tahu siapa itu laki-laki, iya kan? Dan kamu, Ardi, kamu yang mengusir perempuan itu dari rumah ini. Dan jangan coba-coba lagi punya rencana untuk mengembalikan dia ke rumah ini. Atau bermimpi untuk dia tinggal di rumah ini. Aku nyesel, Ma. Harusnya aku mencegah Mama ngusir Naila dan anak itu. Naila nggak salah. Dia diperkosa hingga hamil. Dia korban, Ma. Dia sudah membohongi kamu. 1 tahun dia bohong. Dan ditutupi semua terhadap kita. Setelah ketangkap basah dan ketahuan baru dia mau cerita. Coba. Kalau nggak ketangkap basah, dia akan sembunyikan kebenarannya terhadap kita. Dulu pas rumah ibu dirampok, perampok itu berkuasa aku, Ma. Kalau emang kamu diperkosa, harusnya kamu cerita sama aku. Jangan kamu rahasiain kayak gini, Nay. Kamu akuin tadi itu anak aku. Kamu tipu aku. Kamu keterlaluan, tahu nggak? Ma, kan Naila kayak gitu bukan karena dia mau bohongin kita. Tapi dia ketakutan, Ma. Tapi tetap aja dia membohongi kita. Apa kamu mau? Hah? Anak yang gak ketahuan ayahnya itu tumbuh besar bersama dengan Tiara. Mau kamu? Aku minta Mama berhenti ngatur hidup aku. Aku udah putusin. Aku nggak butuh Mama tiri untuk anakku. Tunggu, Andi, tunggu. Mama belum selesai bicara. Apa lagi, Ma? Aku udah jelasin semuanya kan? Kalau aja kamu tidak bawa perempuan itu ke rumah ini. Mama sudah nikahkan kamu dengan Luna. Dia itu yang pantas jadi istri kamu, Nak. Ma, Mama nggak bisa paksain kehendak Mama. Aku nggak cinta sama Luna, Ma. Ma, Mama nggak bisa maksain cinta, Ma. Apalagi diatur-atur kayak gini. Kasihan Luna, Ardi. Dia itu sampai sekarang masih aja mencintai kamu. Saat kamu mau menikah dengan Naila, dia itu benar-benar kecewa, patah hati, sampai-sampai semua keluarganya memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Coba kamu bayangkan. Kamu harusnya bersyukur dan senang, happy, bahagia. Karena dia tuh masih mencintai kamu sampai saat ini. Keputusan aku udah bulat. Aku nggak mau nikah sama Luna dan Tiara nggak butuh Mama tiri. Tapi Aku nggak mau bahas masalah ini lagi dan aku nggak bisa ikut makan siang bersama kalian. Maaf. Ardi! Kok lama banget sih?
Aku harus tetap tenang di hadapan Tiara. Jangan sampai dia tahu aku habis bertengkar dengan papanya. Aku tak mau bikin cucu kesayanganku sedih. Tiara? Oma, mana sih Oma? Lama banget. Tiara udah lapar nih Oma. Papa kamu ada urusan mendadak. Jadi papa kamu nggak bisa ikut makan siang sama kita. Kita aja pergi yuk. Yuk. Ya udah Oma. Tunggu ya, panggil supir dulu ya. Budi! Siap, Nyonya. Siap, Nyonya. Mobil udah siap berangkat? Siap. Ayo. Oh. Ayo Oma, Elsa. Sorry Za, gue belum bisa bantuin lo. Gue juga dapat musibah, jadi gue perlu banyak duit. Iya men, gak apa-apa, gue ngerti. Gue doain lu cepat dapat solusinya. Amin, amin. Gue pamit ya. Makasih ya. Woi bro, lu kemana aja sih Jaja? Gua udah nyariin lu tuh udah kemana-mana. Gua dengar katanya lu lagi butuh duit. Iya, buat apa sih lu? Gua emang butuh duit. Tapi udah cari kemana-mana gak dapet gua. Butuh duit bro. Jaja, lu ngapain harus pusing sih? Hah? Lu kan udah tahu nih orang-orang kayak kita gini tuh ya. Soal duit tuh gampang banget. Lu nya aja yang munafik. Tahu kere juga. Ah, ya lu. Lu dengerin gua. Gua gak munafik, cuman gua gak mau makan duit haram, ngerti? Suci munafik. Diam lu! Mau gua patahin! Jangan lepasin. Sekali lagi lu sentuh gua laporin polisi. Cabut. Pak, tadinya Pak, kasihan Pak di rumah sakit Pak. Yes, sis. Itu ada ibu-ibu. Bu, tadinya Bu, kasihan lagi saya. Lah, kok mereka malah minta sumbangan sih? Aku memang butuh uang, tapi aku nggak mau dapat uang dari hasil sumbangan. Yes. Bisa bilang aja. Ayo lagi, ayo. Berhenti! Kalian kok malah minta sumbangan sih? Aku itu nggak mau dapat uang dari sumbangan. Balikin nggak ke orang-orang? Nggak, balikin! Nggak! Balikin! Aduh! Kalau nggak mau, pergi sana! Ya lo. Halo, selamat siang Pak Ardi. Kami dari Rumah Sakit Mega ingin menanyakan soal pembayaran biaya pasien yang bernama Ibu Naila. Astaga. Ya, maaf saya lupa. Saya kesana sekarang, saya selesaikan pembayarannya. Ya udah oke Pak, kami tunggu. Ya. Balikin nggak uang ke orang-orang? Bantuin dong! Balikin uang itu. Kamu nggak boleh minta-minta. Bodoh amat! Balikin nggak? Nggak! Balikin! Nggak! Dia bener sakit. Intan? Ya ampun, kok nangis? Intan nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa Om. Intinya aku mau ikutan sama mereka. Terus?
Gak taunya mereka malah minta sumbangan. Aku nggak mau dapat uang dari hasil sumbangan. Aku maunya kerja, Om. Ya udah, dihapus air matanya ya. Sini, bangun. Udah jangan nangis lagi, ya. Yaudah, yuk. Permisi, suster. Biayanya berapa ya, suster, yang harus saya bayar? Biaya apa ya? Oh ya, biaya buat pasien yang namanya Ibu Naila. Semuanya sudah lunas kok, Pak. Udah lunas? Iya. Siapa yang bayar, suster? Oh maaf, Pak. Dia tidak mau namanya disebutkan. Pasti Om Malaikat baik hati yang udah bayar. Apa dia masih ada di sini ya? Itu Om Malaikat baik hati. Om Malaikat baik hati! Intan! Om Malaikat baik hati! Sayang.